Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hermalia, NPM 2021 kelas D Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam tentang prinsip-prinsip muqasyid syariah, muqasyid asy-syariah. Secara bahasa, muqasyid asy-syariah terdiri dari dua, yaitu muqasyid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan muqasyid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik melalui ketentuan yang dururi, haji, dan tasini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahat kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang baik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syariat seperti berikut. Yang pertama, kemaslahatan itu harus real dan berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Tiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Keempat, mendukung realisasi masyarakat dururiyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari muqasyid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dari zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan ta'assub di antara pengikut mazhab fikih. Perlengkapan muqasyid asy-syariah. Yang pertama, perlengkapan muqasyid ad-dururiyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai perlengkapannya. Kedua, perlengkapan muqasyid haziyat. Tatkala syara' memberi kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. Yang ketiga, perlengkapan muqasyid tahsiniyah. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini, kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara muqasyid asy-syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan.
Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni larangan juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju perbuatan terlarang. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.